Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur untuk malam hari ini. Saya lihat khususnya yang ada di onsite di gereja. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada dari rumah mungkin kurang begitu jelas ya. Di sini ada Ciango ya. Minggu lalu sudah datang dan sudah mulai membangun satu kesetiaan untuk bisa ikut terus ya. Puji Tuhan. Ada Ibu Puji yang juga pernah hadir ya di sini ya. Dan juga malam ini yang baru pertama kali datang juga Ko Johan ya. Yang biasa ikut di KU tapi baru ikut di SF. Ko Johan ini juga sudah cukup lama di Taiwan ya. Ada 20 tahun ya kemarin ya. Oh 12 tahun. 17 tahun. Iya 17 tahun di Taiwan ya. Dan sudah pulang tahun lalu. Puji syukur bisa bersama-sama dengan kita beribadah di sini. Dan malam ini ikut SF. Nah saudara-saudara. Malam hari ini saya bahas satu tema itu pelihara kasih persaudaraan. Kita coba lihat Kejadian 33, ini adalah lanjutan eksposisi dari bagian-bagian sebelumnya yang sudah dibahas ya. Jadi kali ini sudah sampai 33. Pasal 32 sudah selesai, waktu itu juga saya yang bawakan, yang Yakub bergulat dengan Allah. Nah sekarang kita lihat Pasal 33, tapi saya hanya baca sampai ayat 11 ya. Jadi tidak semua saya baca. Demikian firman Tuhan. Yakub berdamai dengan Esau. Yakub melayangkan pandangnya dan melihat Esau datang bersama 400 orang. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea. Sebagian kepada Rahel dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu. Ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Kemudian Esau melayangkan pandangnya dan melihat perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu hamba-hamba perempuan itu pun mendekat beserta anak-anaknya, lalu sujudlah mereka. Lea beserta anak-anaknya juga mendekat, dan mereka pun sujud. Kemudian Yusuf beserta Rahel mendekat, lalu mereka juga sujud. Esau berkata, untuk apakah seluruh rombonganmu yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kemurahan hati tuanku. Tetapi kata Esau, yang ada padaku sudah banyak adikku. Biarlah yang ada padamu tetap milikmu. Sahut Yakub, janganlah kiranya demikian. Jika aku mendapat kemurahan hatimu, terimalah pemberianku ini dari tanganku, karena melihat wajahmu saja bagiku, serasa melihat wajah Allah. Dan engkau berkenan kepadaku. Terimalah kiranya pemberianku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah mengasihani aku dan aku mempunyai segala-galanya. Lalu ia mendesak Esau sehingga Esau menerimanya. Demikian Bapak Ibu pembacaan Alkitab pada malam ini. Nanti kalau mau baca berikutnya itu boleh dilanjutkan untuk membacakannya. Nah saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa orang yang paling menyakiti kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita itu bisa pasangan, suami atau istri, bisa orang tua, bisa anak, atau orang-orang sekitar kita ya. Waktu saya merenungkan kalimat ini, saya kira ada benarnya. Karena memang yang paling melukai hati kita, yang paling menyakiti kita, yang bisa paling mengecewakan itu adalah orang-orang paling dekat. Misalnya pasangan. Bisa mengecewakan kita begitu dalam. Termasuk misalnya ya, orang tua dengan anak. Itu anak bisa mengecewakan orang tuanya. Dan orang tua itu juga bisa membuat amarah di dalam hati anaknya. Dan kemudian kalau kita perhatikan, itu juga bisa terjadi di antara misalnya saudara dengan saudara. Itu bisa terjadi satu konflik yang barangkali bisa berkepanjangan, bahkan mungkin dianggap seperti musuh bebuyutan.
ada dendam kesumat. Bahkan suatu saat mungkin bisa dianggap sebagai orang yang tidak dikenal. Putus hubungan. Nah, fakta seperti ini sebenarnya sudah sering terjadi di sekitar kita. Pasti kita punya cerita masing-masing ya tentang orang-orang yang memang punya pergumulan seperti ini, keluarga-keluarga tertentu. Beberapa seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, ada seorang saudara telepon saya, dia bilang begini, dia sudah tidak lagi menganggap abangnya sendiri sebagai saudara kandungnya begitu. Dia menganggap seperti tidak ada. Waktu saya tanya kenapa demikian, karena dia sudah merasa tersakiti, terluka, dikecewakan begitu dalam. Nah memang ya ada perkataan yang mengatakan begini, bahwa tidak ada itu namanya itu mantan anak. Tidak ada mantan saudara. Tidak ada mantan orang tua. Kenapa? Karena relasi itu adalah ada hubungan darah. Ada darah yang mengalir baik antara orang tua dengan anak dan juga anak dengan saudara-saudaranya. Jadi dianggap ini satu relasi yang tidak mungkin ada mantan-mantannya begitu ya. Gak ada mantan orang tua. Orang tuanya tetap orang tua. Saudaranya tetap saudara. Nah memang mungkin kalimat ini satu kalimat yang ideal sekali. Tetapi untuk mewujudkan hal yang ideal ini justru seringkali menemukan satu kendala yang sangat besar di dalam relasi kita. Dan kita melihat justru persaudaraan-persaudaraan yang dilandasi dengan darah itu ya. Satu darah begitu ya. Tetapi justru bisa terjadi sebuah keretakan-keretakan. Kehancuran-kehancuran. Bahkan sebuah satu putus hubungan ya. Bisa keterputusan total begitu. Satu dengan yang lain. Makanya ada orang tua itu dia beranggap mulai hari ini engkau bukan anakku lagi. Ada juga saudara dia bilang gini. Kita mulai saat ini tidak lagi akan menjadi saudara. Sampai seterusnya. Sampai mungkin kematian begitu. Nah, saya mencoba melihat ya, kenapa seringkali hal itu terjadi. Nah, barangkali mungkin ada beberapa hal yang saya tuliskan di sini ya. Yaitu adalah misalnya ego. Karena ada keegoan, pingin menang sendiri, sehingga itu menjadi satu masalah di antara persaudaraan. Atau orang tua, atau dengan orang lain lah, dengan rekan kita juga. Ini semuanya masalah terbesar kita manusia ya. Ego merasa paling benar. Merasa paling yang tinggi mungkin. Nah ini menjadi satu ganjalan sebenarnya di dalam membangun satu relasi antar sesama. Termasuk orang dekat kita. Termasuk kalau kita melihat amarah. Jadi mungkin karena ada amarah-amarah yang akhirnya itu tidak lagi sampai menghadirkan satu penerimaan dan pengampunan. Sehingga itu menimbulkan satu masalah yang terus menerus. Lalu misalnya ada masalah harta, keuangan, warisan, masalah hutang, macam-macam begitu ya. Nah ini juga bisa menjadi satu kendala di dalam membangun relasi antar saudara, antar sesama kita. Perlakuan tidak adil. Entah orang tua misalnya memperlakukan anak tidak adil begitu ya. Yang satu mungkin lebih dikasihi dari yang lain. Nah ini juga bisa menjadi satu sumber konflik. Misalnya lagi diperbanding-bandingkan begitu ya. Ya banyak orang tua atau ada orang tua tertentu suka membandingkan. Itu kokomu jauh lebih daripada kamu. Atau mungkin anak tetangga lebih daripada kamu. Nah ini kan bisa menimbulkan satu luka-luka di dalam hati anak ya. Dan apalagi karena suka membanding-bandingkan begitu sehingga muncul satu perselisihan di antara saudara-saudara. Yang lain lagi mungkin ada iri, cemburu, macam-macam. Nanti boleh ditambahkan. Tapi ini saudara-saudara menjadi beberapa penyebab yang bisa menimbulkan konflik di antara hubungan saudara atau hubungan kita dengan sesama kita. Nah mungkin pertanyaan untuk kita renungkan itu adalah sebenarnya apakah relasi-relasi yang hancur seperti ini masih bisa dipulihkan atau tidak? Apakah masih ada harapan untuk kita bisa memperbaiki relasi-relasi ini? Nah saya melihat saudara-saudara, sebenarnya dari kisah Yakub dan Esau, itu memberi kita banyak pelajaran berharga
untuk kita bisa dapat menghidupi satu relasi yang dipulihkan. Atau dapat menjaga, memelihara kasih persaudaraan di antara kita. Baik antara saudara sekandung atau dengan yang saudara atau yang dengan sesama kita. Nah, beberapa prinsip kalau kita lihat. Nah, kita akan belajar saudara, khususnya dari bagian firman Tuhan malam ini, yaitu adalah kita mulai dari kisah Yakub ya. Jadi kalau kita lihat Yakub, sebenarnya Yakub ini kan namanya itu penipu ya. Penjegal gitu. Nah, dia sejak dari kandungan sebenarnya ya. Waktu hendak dilahirkan, jadi dia itu sudah memunculkan satu sikap, dia menjegal sebenarnya. Dia memegang tumit Esau, kakaknya. Itu sudah dibahas di Kejadian, di pembahasan sebelumnya. Jadi ini orang sangat licik sebenarnya, Yakub ini. Kemudian kalau kita lihat, dia membeli hak kesulungan kakaknya Esau. Itu seharga semangkok kacang merah. Jadi kita melihat bagaimana daripada Yakub ini ingin jadi pemenang di dalam hidupnya. Kemudian dengan cara yang licik, Yakub menyerobot berkat yang semestinya itu menjadi hak Esau kakaknya. Jadi kita lihat bagaimana kelicikan-kelicikan yang dilakukan oleh Yakub ini terhadap saudaranya. Sehingga kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yakub, sebenarnya itu adalah telah membawa satu amarah yang sangat besar di dalam hati daripada Esau. Saya bacakan satu ayat ya. Bagaimana kemudian kemarahan Esau terhadap Yakub, itu di bagian sebelumnya sudah dibahas, tapi saya baca sedikit. Yaitu adalah di Kejadian pasal 27 ayat 41. Kalimatnya begini. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari perkabungan bagi ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Kita bisa bayangkan dari kalimat ini, kemarahan daripada Esau itu satu kemarahan yang sudah memuncak. Itu seperti ada satu dendam yang sangat-sangat besar, amarah yang tidak tertahankan. Dia pasti akan menghabisi saudaranya sendiri. Sama seperti Kain menghabisi daripada Habel, membunuhnya karena ada amarah, karena dia iri dan dia membunuh saudaranya sendiri. Dan itu seperti kisah itu terulang kembali di dalam bagian ini. Di dalam amarah daripada Esau yang menyala-nyala itu. Sampai akhirnya kalau kita melihat itu Ribka menyuruh Yakub supaya pergi meninggalkan tempat mereka. Di ayat berikutnya itu kemudian kalau kita lihat ya, Ribka memanggil Yakub, suruh pergi karena dia tahu Esau sudah marah luar biasa. Nah kemudian kemana Yakub pergi? Dia melarikan diri ke Padan Aram. Dia ke rumah kakeknya Betuel. Dan kemudian Yakub bekerja pada pamannya. Berapa lama saudara dia bekerja? Itu sebenarnya sudah cukup lama sekali. 20 tahun. Selama 20 tahun dia bersama dengan pamannya. Dia menikahi baik Lea. Dia juga menikah dengan Rahel. Lalu dia punya anak-anak cukup banyak. Dia punya para budak. Dia punya ternak yang begitu banyak, kekayaannya begitu banyak ya. Nah tetapi setelah perjalanan 20 tahun berakhir saudara, jadi ini satu kisah yang kemudian berjalan begitu lama ya. Yakub itu kemudian ada kerinduan. Dia pingin balik. Pingin kumpul kembali dengan saudaranya. Nah tentunya pergumulannya sebenarnya di sini adalah ketakutan terbesarnya menghadapi kakaknya sendiri, Esau yang pada waktu itu kemarahannya sudah meluap-luap. Meskipun sudah 20 tahun lewat, tetapi ketakutan itu di dalam hatinya begitu terasa dan masih menghantui dirinya, saudara. Sehingga kalau kita lihat di dalam
baik pasal yang ke-32, itu kita melihat bagaimana ketakutan daripada Yakub itu. Dia sangat tertekan di dalam menghadapi masalah ini. Di sisi lain dia ingin ketemu dengan saudaranya. Tapi di sisi lain dia ada satu masalah yang harus diselesaikan. Tapi kita belajar, di sini dia ada satu pelajaran berharga yang kita boleh belajar dari Yakub. Yaitu adalah kita melihat upaya yang dia lakukan untuk berdamai dengan Esau. Nah, upaya apa yang dia mau kerjakan? Pertama, saudara, ini penting menjadi prinsip bagi kita di dalam kita membangun satu relasi, saudara. Yaitu adalah Yakub menyesali kesalahannya terhadap Esau. Jadi di dalam pasal 32 ayat 3 sampai 5, saudara, di sana itu sudah dituliskan ya. Saya tidak baca tapi nanti saudara boleh lihat. Itu pasal 32 ayat 3 sampai 5, dia mulai menyadari bahwa sebenarnya dia memang ada kesalahan juga. Dan dia pingin, saudara, di dalam kesalahan itu dia ingin memohon belas kasihan, kemurahan hati daripada kakaknya, abangnya sendiri. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat pasal 32 ayat 9 sampai 12, yang dia lakukan itu adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dia sadar dia bersalah. Tapi kemudian dia tidak berhenti pada kesadaran akan dosanya, tapi dia membereskan dosanya itu dengan Allah. Jadi di hadapan Allah itu dia mengakui ketidaklayakannya, ketidakmampuannya, keberdosaannya. Dia memohon belas kasihan Tuhan, memulihkan dirinya, dan menolong dia melepaskan dirinya itu dari amarah kakaknya. Jadi yang kalau kita melihat dia itu menghadapi masalahnya dengan cara-cara yang rohani, saudara. Cara rohani apa? Dia menyelesaikannya itu mencari pertolongan dari Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi dia berubah. Yang dulunya barangkali dia seorang penipu. Yang dulunya mungkin dia seorang yang begitu licik. Tetapi sekarang orang yang licik itu diubah. Seorang penipu itu diubah menjadi seorang yang sekarang itu mencari pertolongan Tuhan. Seorang yang barangkali hatinya licik tapi diubah menjadi seorang yang rela berkorban. Rela mengasihi. Di dalam yang ketiga itu kita lihat, dia rela berkorban. Ini perubahan-perubahan yang kalau kita lihat mungkin dulu dia curang. Berlaku curang terhadap saudaranya. Tetapi di sini dia justru penuh dengan kasih. Menjadi orang yang dermawan, bermurah hati terhadap saudaranya. Jadi kalau kita lihat satu sikap hati yang sangat luar biasa. Dan yang keempat kalau kita lihat, dia itu merendahkan diri bahkan bersujud 7 kali. Tadi di dalam ayat yang ketiga yang kita baca, ia berjalan di depan mereka lalu sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga sampai ke dekat saudaranya. Jadi apa yang kita lihat daripada kehidupan Yakub? Jadi ini terjadi satu perubahan, yaitu adalah dia justru menjadi orang yang kemudian diubahkan. Nah, saya melihat di dalam bagian ini, saudara. Yakub itu adalah seorang yang sebenarnya dulu mungkin licik, curang, dan bersikap tidak begitu tepat terhadap saudaranya. Tetapi kemudian ini Yakub telah mengalami satu kehidupan yang ditransformasi. Jadi sebelum dia itu mau meminta belas kasihan daripada saudaranya ya. Sebelum dia sampai ke sana, kita melihat bagaimana dia mencari pertolongan Tuhan. Lalu kemudian dia berkorban menunjukkan satu sikap hatinya kepada saudaranya. Dia mengirimkan itu banyak sekali entah ternak-ternak, hamba-hamba untuk menemui daripada Esau. Jadi ini luar biasa ya. Sehingga kalau kemudian kita melihat sikap hati yang telah berubah daripada Yakub ini, itu membawa satu perubahan di dalam hati Esau juga. Sehingga kalau kita melihat ya, sebenarnya sebelum Yakub bertindak, bertemu dengan Esau,
Sebenarnya Tuhan itu juga sudah bekerja luar biasa di dalam hati daripada Esau. Jadi sebelum terjadi satu pemulihan di antara mereka yang pernah berkonflik, pernah putus relasinya, tapi kemudian itu Tuhan sudah bekerja luar biasa di dalam hati Esau, melembutkan hatinya itu. Sampai akhirnya dia bisa memberikan pengampunan, melepaskan amarah, bahkan menerima saudaranya itu dengan kasih yang sangat luar biasa. Nah kita melihat ya, di dalam ayat yang keempat itu dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Mendapatkan Yakub. Lalu didekapnya, dipeluknya lehernya, bahkan diciumnya. Mereka bertangis-tangisan. Saya melihat ini satu gambaran yang begitu indah. Kita coba lihat ya, Esau mendekati Yakub. Dia berlari mendapatkannya. Orang kalau berlari mendapatkan, ini gambaran mirip dengan anak yang bungsu ketika kembali kepada papanya. Ya, ini kisah anak yang hilang. Itu papanya itu berlari, dia kemudian menyambut anaknya yang pulang. Ini kisah ini juga terjadi di dalam kisah Esau. Dia berlari mendapatkan adiknya itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana barangkali dia sudah menantikan dan dia punya kerinduan yang sudah sangat dalam sekali untuk bertemu. Bahkan dia sudah melepaskan amarah yang dulu meluap-luap. Seperti yang tadi kita baca, dia ingin menghabisi saudaranya. Tapi telah digantikan dengan hati yang penuh kasih. Sehingga dia mau mendapatkannya. Dia mendekap. Wah, ini satu relasi yang sangat dalam. Karena dia sudah melepaskan semua kemarahannya. Sudah digantikan dengan cinta kasih. Sehingga dia bisa memeluk dan menciumnya. Dan mereka bisa bertangis-tangisan. Tangisan ini barangkali 20 tahun gak pernah ada di antara mereka. Dan kalau kita lihat ya, Yakub selama berada di rumah Laban, di rumah kakeknya begitu. Tidak dicatat ya, dia itu ada air mata. Tetapi ketika ketemu dengan saudaranya, itu dia bisa keluarkan air mata. Jadi ada satu hati yang sudah dipulihkan. Saya melihat ini sesuatu yang sangat indah luar biasa. Ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, sebenarnya membawa kita untuk melihat satu keindahan di dalam satu relasi persaudaraan yang dipulihkan oleh Tuhan itu sangat indah. Sangat indah. Saya lihat orang yang menonton pada waktu itu, saya mencoba membayangkannya. Itu mereka barangkali penuh keterharuan. Baik istri-istrinya Yakub, anak-anaknya, ada 400 orang yang menyertai daripada Esau. Dan tentunya ada budak-budak yang ada menyertai juga Yakub. Waduh, mereka melihat satu tontonan yang begitu indah. Dan ini memperlihatkan kepada kita sebenarnya seperti yang firman Tuhan katakan. Bahwa ada keindahan bila saudara-saudara itu yang bersaudara bisa diam dengan rukun. Seperti di dalam Mazmur 133 itu. Alangkah indahnya, alangkah baiknya bila saudara itu diam bersama dengan rukun. Dan itu terjadi di dalam pertemuan daripada Yakub dan Esau. Jadi kita bisa melihat ya, sebenarnya apa sih yang paling diinginkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya yakin sekali memelihara kasih persaudaraan. Khususnya malam ini kalau kita lihat, ini persaudaraan Yakub dan Esau. Sedara, sedaging. Dan tentunya kalau kita perluas dengan orang-orang sekitar kita, dengan rekan-rekan kita, dengan keluarga kita, dengan siapa saja sebenarnya. Memelihara kasih persaudaraan. Apalagi kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Meskipun kita ini tidak darah. Tetapi kita ini adalah satu Tuhan, satu iman. Karena kita satu iman, kita perlu memelihara kasih persaudaraan ini. Sungguh indah kata firman Tuhan. Jikalau kita itu bisa diam bersama dengan rukun. Bahkan Tuhan memerintahkan berkat di dalam kerukunan-kerukunan. Jadi di mana ada kerukunan pasti ada berkat Tuhan di sana. Di dalam keluarga yang rukun ada berkat Tuhan. Di dalam keluarga yang tidak rukun tidak ada berkat dari Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan berkat di sana.
Tapi ketika ada kerukunan, itu menjadi sesuatu hal yang indah luar biasa. Kemudian kalau kita lihat ya, ini kesimpulan yang saya bikin saudara. Yaitu adalah betapa pentingnya kita juga belajar menyesali kesalahan-kesalahan kita. Belajar memohon pengampunan dari Tuhan. Dan belajar juga memberi pengampunan kepada orang lain. Saya kira ini adalah satu hal yang dapat menghidupkan satu relasi di dalam satu hubungan. Baik di dalam keluarga, dengan saudara, dan dengan orang lain di sekitar kita. Kita tahu keutuhan sebuah keluarga yang sehat itu ketika masing-masing pasangan bisa memberi pengampunan satu dengan yang lain. Karena tidak ada pasangan yang sempurna. Suami istri sama-sama orang berdosa. Suami istri sama-sama orang munafik. Suami istri sama-sama punya kelemahan. Suami istri sama-sama mempunyai kekurangan-kekurangan yang bisa saja muncul setiap saat. Tetapi ketika ada saling mengampuni, menerima, mengerti, saudara, saya kira itu dapat memulihkan akan relasi-relasi kita itu. Termasuk di antara saudara, tidak ada saudara kita yang sempurna. Saudara kita punya kelemahan, kita juga punya kelemahan. Tetapi ketika kita menyadari, kita sudah diampuni, dan kita perlu memberi pengampunan, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita sendiri telah diterima dengan penerimaan yang sangat luar biasa. Itu beberapa yang saya pelajari. Nah saudara, sebelum tentunya merubah orang lain, saya kira kita perlu merubah diri kita sendiri, melembutkan hati kita sendiri. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Sebelum dia ketemu dengan Esau, yang amarahnya dulu itu sudah meluap-luap. Tapi ketika mau bertemu, apa yang dilakukannya? Dia berubah. Sebelum dia berubah, sebelum dia meminta Esau berubah, dia sendiri berubah, saudara. Dia rela berkorban, dia mencari pertolongan Tuhan, dan itu yang akhirnya dapat memulihkan relasi mereka. Dan tentunya saudara, yang dapat menolong kita ketika kita bisa menjaga kasih persaudaraan di antara kita, baik di dalam keluarga kita, termasuk sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Seperti Kristus telah mengasihi kita, demikian juga kita mengasihi saudara kita. Kasih dari Kristus itu menjadi satu kunci yang sebenarnya dapat membantu kita terus menghadirkan satu kasih persaudaraan di antara kita. Saya kira kasih dari Kristus, kasih yang sempurna, yang dapat menolong, menguatkan, mengingatkan kita untuk kita boleh terus memberikan, melepaskan pengampunan kepada orang lain. Saya pribadi, saudara, terkadang punya pergumulan juga untuk bisa memberikan pengampunan. Tapi pada akhirnya yang melembutkan hati untuk bisa memberi pengampunan kepada saudara, saudara kandung, kepada orang lain, kepada rekan, kepada siapa saja, ketika mengingat cinta Kristus yang juga telah menerima diri saya terlebih dahulu. Saya kira ini kasih Kristus itu kasih yang ajaib luar biasa, yang dapat menolong kita untuk menjadi berkat, untuk terus memancarkan cinta kasih kepada setiap orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita.